Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kali ini, di podcast Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, perwakilan Malang Raya bersama mahasiswa PKL Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ketimpangan penegakan hukum antara masyarakat biasa dengan pejabat negara. Nah, narasumber kita kali ini sangat keren sekali, jauh-jauh dari Jember ke Kota Malang. Bisa dikenalkan, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy Pahlevi Islami ya. Saya dari Malang sebenarnya, Pak. Jadi di Jember ini cuman perantauan saya saja supaya refreshing begitu. Tapi saya lahir kecil besar di Malang. Saya juga alumni dari universitas yang ada di Malang sini. Ya. Kebetulan profesi saya sekarang sebagai penegak hukum, yaitu advokat atau lawyer. Ya. Berarti kesibukannya sekarang itu ya, Pak, di advokat ya? Ya, kesibukan sekarang tetap bekerja berprofesi sebagai advokat dan juga insya Allah menyelesaikan studi lanjut di tingkat doktoral ilmu hukum. Wah, keren sekali ya. Nah, mengenai topik kita yang tadi, nah sekarang kan banyak sekali ya, kasus-kasus korupsi yang lagi marak di masyarakat, apalagi setiap tahunnya itu mengalami peningkatan, Pak. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, faktor yang menyebabkan meningkatnya korupsi di Indonesia ini? Faktor terjadinya tindak pidana korupsi, gitu. Ya sebenarnya basic ilmu hukum pidana ini tidak berbicara tentang faktor ya, karena domainnya hukum pidana ini adalah baru terjadi, bekerjanya hukum pidana ini baru terjadi ketika munculnya tindak pidana ya. Jadi faktor-faktor yang terjadi itu adalah faktor-faktor yang di luar domainnya ilmu hukum pidana. Banyak kalau faktornya yang ditanyakan mengapa terjadi suatu korupsi, itu banyak. Bisa terjadi karena SDM-nya memang kurang memadai, lingkungan, faktor pendidikan, faktor kesempatan. Yang ini sebenarnya di luar domain hukum pidana, karena ilmu hukum pidana itu baru berjalan ketika tindak pidana itu muncul begitu. Ya, Pak. Jadi faktornya banyak sekali. Hukum pidana tidak mencakup, tidak berbicara tentang faktor itu begitu. Nah, kalau bahaya dari korupsi itu sebetulnya kayak gimana sih, Pak? Ke negara, seperti ke politik atau ekonomi gitu? Oh iya, sebenarnya di sistem hukum pidana Indonesia ini setelah diadopsinya ratifikasi pemberantasan anti korupsi ya, tindak pidana korupsi ini ditempatkan pada tindak pidana yang luar biasa atau extraordinary crime. Dan saya sudah meneliti bahwa di dunia ini sebenarnya unik juga, hanya di Indonesia satu-satunya negara yang menyematkan kejahatan luar biasa ini adalah kejahatan tindak pidana korupsi itu. Sebenarnya di dunia internasional tindak pidana korupsi ini masuk ke dalam delik-delik umum biasa, begitu. Nah, kalau kita melihat skup lebih kecil, bagaimana di Indonesia ini ancaman tindak pidana korupsi ini untuk menggerogoti cita-cita bangsa kan begitu ya. Ya sebenarnya kita harus merubah perspektif kita sebenarnya, bahwa ideologi kita itu ideologi Pancasila, bukan ideologi pemberantas tindak pidana korupsi. Sehingga tindak pidana korupsi ini memang penting, tetap penting untuk diberantas, cuman tetap dengan koridor atau tata cara yang dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan begitu. Sehingga kita memandangnya itu imbang semuanya, fair begitu. Nah, kalau misalnya kan tadi udah bahaya ya. Kalau apakah ada upaya sih, Pak, untuk mengurangi kayak gitu? Oh ya. Jadi saya pikir pertama-tama kita harus paham benar ya, Mbak ya. Semua pihak ini, baik dari penegak hukumnya sendiri, baik dari masyarakatnya, baik dari mass medianya pun itu harus paham benar apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi itu. Apa sih yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu? Kita bisa melihat di dalam Undang-Undang KPK.
Di Undang-Undang KPK itu jelas pasal 1 menyebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya-upaya koordinasi, supervisi, monitoring, baru kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peran serta masyarakat. Nah, dari bunyi pasal 1 Undang-Undang KPK ini kita bisa melihat bahwa upaya pencegahan atau preventif ini adalah tugas utama kita. Jadi ideologinya itu bukan untuk mempenjarakan orang, begitu. Jadi lebih kepada bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi itu. Mengapa demikian? Karena di dalam ilmu hukum pidana itu dikenal dengan adanya kebijakan pidana atau criminal policy. Criminal policy ini dibagi dua, Mbak. Ada upaya-upaya penal, ada upaya-upaya non-penal. Ada upaya pemidanaan atau represif, ada upaya pencegahan atau preventif. Nah, amanat Undang-Undang KPK itu tugas utama memberantas itu bukan dengan cara penal, tapi dengan cara non-penal, begitu, Mbak. Jadi kita harus paham benar apa sebenarnya definisi dari pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Begitu, Berarti Mbak. sebenarnya goalsnya sendiri itu bukan ke penjara ya, Pak ya? Betul, saya pikir begitu. Itu bukan pendapat saya, tapi itu undang-undang yang berbicara demikian ya. Ya. Berarti untuk kalau untuk hukuman pelaku penjara hukuman ya bagi pelaku yang dipenjarakan itu apakah kayak gimana, Pak? Maksudnya pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi itu dengan pidana penjara itu apakah efektif begitu. Ya, kita kembali lagi ke norma ya, Mbak, bahwa sanksi pidana yang kita kenal dalam pasal 10 KUHP itu ada sanksi pokok, ada sanksi tambahan. Nah, sanksi pokok itu ya kita bisa lihat ada pidana penjara, pidana denda sampai kepada pidana mati. Iya. Nah, pidana tambahan ini dalam tindak pidana korupsi diatur ya lebih jelas. Contohnya seperti mencabut hak politik jika itu dilakukan oleh pejabat publik. Nah, itu pidana tambahan. Nah, kalau berbicara efektif atau tidak penjara itu bagi pelaku tindak pidana korupsi, untuk saat ini norma hukumnya demikian. Norma hukumnya memang ketika terjadi tindak pidana dan sudah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya sanksinya adalah pemidanaan di dalam penjara, plus juga mungkin ada sanksi-sanksi pidana lain tambahan itu. Contohnya ya denda, contohnya ya pencabutan hak politik, contohnya dimiskinkan dan sebagainya. Jadi efektif atau tidak, menurut hemat saya, karena normanya berbicara begitu ya tetap efektif. Nah, kalau menurut Bapak sendiri tentang hukuman pidana seumur hidup itu pandangan Bapak bagaimana? Hukuman pidana seumur hidup dalam tindak pidana korupsi. Ya, kita bisa melihat norma-norma sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi itu ada dijelaskan rinci ya di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor itu. Di dalam Undang-Undang Tipikor itu setidak-tidaknya ada 18 pasal yang menyebutkan mengkriminalisasi sebuah perbuatan menjadi delik korupsi begitu. Cuman intisari Undang-Undang Tipikor itu ada 2 pasal cuman, Pak. Yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Itulah hukuman yang paling berat. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor, ancaman hukumannya tidak hanya seumur hidup tapi bahkan sampai hukuman mati jika korupsi itu terbukti dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Contoh, dilakukan dalam keadaan bencana alam. Jadi kembali lagi ke pertanyaan apakah pendapat saya tentang penjara seumur hidup itu bagaimana? Ya kita melihatnya dari mana?
Kalau kita melihatnya dari sudut norma hukumnya, ya memang diperbolehkan. Tapi kita bisa berbicara lain tentang, bila ditanya tentang perspektif perlindungan HAM misalnya, itu kita bisa bicara tentang hal lain begitu. Tapi penjara seumur hidup di dalam undang-undang korupsi masih berlaku. Ya. Nah itu apa terkait kasus-kasus yang belakangan yang akhir-akhir ini terjadi seperti saya sebutkan apa Jaksa Pinangki itu Pak kan ya. Jaksa Pinangki ya. Terus sama siapa Juliari kayak gitu. Ya, kan Juliari. itu kan kayak dapat diskon hukuman gitu kan Pak ya. Okay. Ya sedangkan yang dikorupsi itu dananya itu mencapai ya nilainya sangat tinggi. Ya. Nah perbedaannya dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Malang itu ya sama-sama korupsi dan kerugiannya itu mencapai 450 juta tapi ancaman pidananya itu seumur hidup. Nah itu bagaimana itu Pak? Soalnya kan ada apa ya kayak ketimpangan gitu loh ya. Antara gitu. Ketimpangan putusan pengadilan tindak pidana korupsi ini atau ketimpangan putusan tindak pidana umum ini tidak hanya terjadi di perkara-perkara korupsi tapi juga terjadi di banyak-banyak perkara lain. Kalau di istilah hukum kita mengenal bahwa ketimpangan itu adalah disparitas putusan. Jadi di kasus A, seseorang melakukan tindak pidana yang sama, saya bilang sama dalam tanda kutip ya, itu bisa dihukum lebih berat. Tapi seseorang B melakukan tindak pidana yang sama dalam tanda kutip bisa dihukum lebih ringan. Nah, kita tidak bisa melihat atau menilai putusan itu secara prematur karena kita tidak mengetahui fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan. Tapi secara nurani, secara logika itu kan memang mencederai rasa keadilan yang bersemayam di dalam hati masyarakat. Bagaimana kita melihat kasus-kasus contoh real seperti kasus Jaksa Pinangki atau kasus Menteri Sosial Juliari yang melakukan korupsi luar biasa, dijatuhi hukuman sekian tahun, kemudian di dalam perjalanannya banyak mendapat remisi, begitu. Kalau kita bisa melihat Menteri Juliari itu divonis oleh Hakim Tipikor tingkat pertama itu 12 tahun, Mbak. Itu justru lebih berat daripada tuntutan jaksa. Dari requisitor jaksa itu cuma 11 tahun. Jadi putusannya ini lebih berat daripada tuntutan jaksa. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kasus satu dengan kasus yang lain. Cuman itu bisa dirasa mencederai keadilan yang bersemayam di dalam hati masyarakat. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana cara bisa ketimpangan-ketimpangan ini ke depan supaya tidak terjadi lagi kan begitu. Ya menurut saya penempatan posisi kasus penting, kemudian pengungkapan fakta-fakta hukum penting, sampai dengan pengawalan eksekusi terpidana itu di dalam lembaga pemasyarakat itu juga penting. Itulah fungsi kita sebagai masyarakat yang sudah tertuang tadi di dalam Undang-Undang KPK pasal 1. Peran serta masyarakat penting di sini untuk mengawasi bagaimana kinerja penegak hukum kita. Begitu, kurang lebihnya, Pak. Nah, karena waktunya kita sangat sedikit sekali, Pak ya. Ya, terima kasih banyak untuk materi yang disampaikan ini sangat menarik. Aslinya banyak yang ingin saya tanyakan mengenai tentang korupsi ini, Pak. Tetapi karena keterbatasan waktu ya mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin kita bisa ketemu lagi dan bincang-bincang lebih banyak lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.